harus saya akui, harus saya sampaikan permohonan maaf baik kepada Bu Mega dan seluruh keluarga besar dan sekaligus bangsa Indonesia. Menyatakan menerima permohonan maaf Bapak Haikal Hasan atas pernyataannya tersebut. Hal tersebut juga tentu sesuai dengan ajaran Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri selaku Putri Proklamator Bung Karno yang mengajarkan bahwa sebagai kader PDI Perjuangan yang merupakan kaum nasionalis Soekarnois diajarkan untuk senantiasa memberikan maaf kepada siapapun yang telah melakukan kesalahan dan mengakui kekeliruannya. Gampang mengatasnamakan agama. Kalau orang mengatasnamakan agama untuk tujuan politik, itu tanda dia sedang memanipulasi agama. Itu tanda dia sedang memanipulasi kita semua. Ini peringatan, karena saya ini gelisah. Adik-adik sekalian, buat para anak-anak muda, saya gelisah betul. Mengapa sih sekarang orang ngejual agama demi kepentingan politik yang sesaat? Itu sama saja merediksi ajaran agama itu sendiri. Ada lagi tuh kemarin yang viral. Nggak main-main tuduhannya. Saya nggak nyebut nama lah, nggak enak. Orang itu menyebutkan Pak Soekarno itu menangkapi ulama. Nah, tahu beritanya ya? Oknum itu, ini dia mengatakan Pak Soekarno menangkapi ulama. Tuduhan ini serius. Karena ngapa? Pak Soekarno itu simbol negara, sejarah bangsa, proklamator. Coba lihat di buku pahlawan. Yang nomor 1 ditaruh siapa? Pak Soekarno. Maka yang harus marah itu bukan cuma PDI Perjuangan. Yang harus marah itu bangsa Indonesia sama dia. Dia minta maaf. Ya dimaafin sih. Ya orang Islam itu harus saling memaafkan. Cuman dia bukan hanya minta maaf kepada Bu Mega. Dia harus minta maaf kepada semua bangsa Indonesia. Karena itu fitnah sebetulnya. Dan dia mengatasnamakan agama. Mau tahu nggak itu siapa? Orang itu belajar agamanya saja ke Profesor Moses Saron di Yerusalem University, Israel. Coba bayangkan orang itu yang ngomong kayak gitu tuh, makanya dia berani betul di media kan, di mana-mana. Sok paseh orang itu belajar agamanya dengan Yahudi. Yahudi itu pakarannya kalau adu domba. Jadi jangan sampai dia merasa sok Islami, tapi dalam tanda kutip ada pentingan orang lain di belakang dia. Coba pertanyakan dulu, ini orang siapa sebetulnya? Kok setiap ngomong itu isinya adu domba? Bahaya sekali sebetulnya. Dia sudah mengakui kalau dia belajar agamanya ke Profesor Moses Saron di Yerusalem University. Yerusalem itu di mana? Palestina apa Israel? Israel. Indonesia ini negara hebat, satu-satunya negara di antara sekian sedikit negara yang sampai detik ini tidak pernah mengakui negara Israel. Tidak pernah mengakuinya. Ini buat generasi muda itu jangan maulah sama media sosial tuh di-framing kan begitu ya. Kita dibohongi, jangan mau kayak gitu. Apalagi mohon maaf ini, karena ada Bu April, beliau adalah kader PDI Perjuangan. Orang nuduh PDI ini sarang PKI. Loh, siapa bilang? Beliau Islami, beliau solehah. Kalau enggak karena Covid, sudah dari kemarin berangkat haji Bu ya. Subhanallah. Jadi ada apa dengan bangsa kita ini? PKI itu sudah jelas, sudah ada atap MPR-nya. Buat anak-anak muda saya ingin kasih tahu. PKI, Partai Komunis Indonesia. Bukan cuma partainya yang dilarang. Komunisme, Marxisme, Leninisme dilarang. Silakan laporkan. Kalau ada yang mengajarkan komunisme, Marxisme, Leninisme, tangkap, laporkan ke Babin Kamtipmas, Babinsa, laporkan ke polisi, penegak hukum, ketua RT, laporkan, bisa kita tangkap. Sudah ada aturannya, regulasinya jelas banget itu. Siapapun yang mengajarkan komunisme. Oh kemarin Ustadz ada yang pakai kaos Palu Arit. Pengen tahu nggak? Saya buka kartunya. Itu yang bikin kaos Palu Arit. Dia yang bikin kaos, dia yang nyablon kaosnya, mereka yang make kaosnya, mereka yang mergokinnya, mereka sendiri yang motoknya, mereka sendiri yang mempiralkannya, mereka sendiri yang meramaikannya. Orang satu lingkaran. Nggak usah saya sebut, kan ini data intelijen. Kata saya tangkap aja. Nggak enak Ustadz. Ada nama-namanya siapa? Siapa sih yang berani pakai bendera Palu Arit? Di Indonesia ini sudah dilarang sebetulnya. Jadi jangan khawatir, tapi tetap waspada. Kalau ada PKI, tetap harus waspada kita semua.
saudara-saudari peserta sosialisasi ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Pada kesempatan kali ini, tadi sudah disinggung oleh Pak Zulkarnain, bahwasanya sekitar 40% generasi muda kita menganggap Pancasila itu seperti penting, tidak penting. Wah, ini emergensi ini. Ini berbahaya bagi kita semua. Ya, sekarang angka ini kan bisa menyebar dan berkembang. Makanya saya bangga betul tadi pas Mas Ferry Budi maju ke depan ngucap Pancasila lengkap, enggak kurang titik komanya. Mengapa saya bangga, Bu April? Karena beliau ini bekas non-NKRI, bekas Gapatar ya, yang mau hijrah ke Kalimantan itu. Punya negara sendiri gitu, kemudian tidak mengakui NKRI, nyebut Pancasila ini tauhid. Makanya saya bina, Bu April, jadi kader saya sekarang. Saya bina, saya juga yang ngegaji tapi ya. Kader saya dan sekarang sudah merah putih ya, sudah NKRI Tulen. Padahal saya nggak sengaja loh tadi. Nggak sengaja, pas banget. Jadi tes case kita ini kena sebetulnya. Dan saya ngebina Bapak Ibu 120 anggota JI yang tobat. Nanti tanggal 24-25 kita kumpulkan lagi. Ini JI beneran nih, Jamaah Islamiyah, organisasi teroris di Lampung. Mereka belum terduga, belum tersangka, tapi mereka menyatakan setia kembali kepada NKRI. Saya takut aja kalau mereka bohongan. Kalau bohongan saya diincer nantinya. Karena klik nama saya di Google langsung nongol alamat rumahnya. Jadi saya ini udah terkenal ya. Di Google Ustadz Suparman Abdul Karim langsung muncul namanya. Jadi sok terkenal ya. Baik, kemudian dan bahkan saking emergensinya kita ini menghadapi tantangan kelompok-kelompok anti NKRI, anti Pancasila, radikalisme, terorisme ini, sampai-sampai kemarin saya diamanai Pak Kapolda untuk keliling ke 14 Polres seprovinsi Lampung, menyampaikan wawasan kebangsaan dan bahaya ancaman radikalisme terorisme. Karena kata Pak Kapolda, sebelum kita ngebina keluar, makanya harus dibekali polisi. Karena ada juga oknum-oknum polisi yang terpapar radikal. Tapi kalau Babin Kamtipmas Tanjung Senang enggak ya Pak. Beliau aman-aman saja. Terpapar radikalisme. Itu hati-hati bagi kita semua. Baik, di awal hendak saya sampaikan pertama, hati-hati dengan cuci otak. Karena yang paling mudah dicuci itu brainwashing, itu generasi muda. Anda semua adalah generasi penerus bangsa. Kita nggak tahu di antara adik-adik ini nanti ada yang jadi anggota dewan kan? Jangan-jangan ada yang jadi wali kota. Jangan-jangan ada yang jadi presiden. Tapi ingat, kalau di sini ada yang jadi presiden, jangan lupa saya dijadiin menteri agamanya. Siap saya. Guyonnya begitu ya. Tapi kita nggak tahu nasib orang kan. Siapa sangka Pak Jokowi jadi presiden? Orang biasa saja, punya partai tidak Pak Jokowi itu. Kaya raya tidak. Hebat banget tidak. Anak kolong bukan. Jenderal bukan. Ganteng. Gantengan saya kayaknya ya. Tapi jangan laporin sama Pak Jokowi, marah nanti dia. Baik, bahaya cuci otak. Orang itu kalau kata Ali Imran, narapidana terorisme, orang itu bisa jadi teroris hanya dalam waktu 2 menit. Bagaimana caranya? Lantaran pertanyaannya begini. Kalau mereka sering cuci otak itu, kamu pilih Pancasila atau pilih Al-Quran? Kalau Pancasila buatan manusia. Kalau Al-Quran wahyu Allah. Coba kalau suruh milih yang mana? Al-Quran apa Pancasila? Al-Quran apa Pancasila? Mau jawab Al-Quran, takut sama Pak Polisi ya. Ditangkap. Tapi jujur, kalau saya tanya di ruang masjid atau di tempat pengajian, pasti jawabannya Al-Quran, bukan Pancasila.
milih NKRI, bela NKRI atau bela Islam? Orang akan pilih bela Islam. NKRI negara kok. Apalagi di ujungin negara togut. Islam kan agama. Milih taat sama pemerintah atau taat sama Allah? Kalau taat sama Allah masuk surga, Allah yang punya surga. Tapi kalau taat sama pemerintah, belum tentu masuk surga. Wong pemerintahnya gini-gini aja, minyak goreng aja langka. Coba milih Allah apa taat sama pemerintah? 2 menit jadi teroris semua. Betul, itu cuci otak. Jadi jangan heran kalau ada orang terpapar, itu bahasanya. Bahkan mohon maaf, polisi bisa terpapar. Itu poluan yang ditangkap di Bandara Juanda Surabaya, mau ngebom itu poluan loh. Ada polisi yang berangkat ke Suriah bergabung dengan ISIS, ada. Tentara terpapar ada, oknum tapi ya. Semua orang bisa terpapar sedemikian rupa. Nah ini saya ajarin cara ngejawabnya, itu namanya jebakan Batman namanya. Jangan jebakan Batman, jebakan Superman ya. Karena saya Superman soalnya. Gini-gini nih Superman loh. Kalau di Amerika bisa terbang saya. Cuman bedanya saya sama Superman itu, kalau Superman celananya di luar, tapi kalau Superman celananya di dalam. Dan saya di Tanjung Senang ini penguasa loh. Ada gang Superman itu. Itu punya saya itu. Jadi nggak bisa macam-macam. Baik, balik lagi bahwasanya saya ajarin cara ngejawabnya. Cara ngejawabnya begini. Itu kan jebakan sebetulnya. Milih taat sama Allah atau taat sama pemerintah. Jawaban yang benar itu bukan pilihan. Sama kayak kita ditanya begini. Milih taat sama Allah atau berbakti kepada kedua orang tua. Itu bukan pilihan. Jawaban yang benar, berbakti kepada kedua orang tua adalah bentuk ketaatan kepada Allah. Setuju nggak kira-kira? Taat kepada pemerintah merupakan hierarki ketaatan kepada Allah. Itu jawaban yang benar. Di Quran sudah disebutkan, ati'allaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Satu, paling tinggi taat sama Allah. Setelah taat sama Allah, taatlah kepada Rasulullah. Setelah taat kepada Rasulullah, taat kepada pemimpin, pemerintah. Ini hierarki. Jadi orang yang taat kepada pemerintahnya sama saja dia taat dengan Rasulullah. Orang yang taat kepada pemerintahnya sama saja dia taat kepada Allah. Bahkan diukur di situ, dibatasi minkum. Minkum itu kekinian dan kedisinian. Pemerintah kalian masing-masing. Jadi nggak boleh dong warga negara Indonesia taatnya sama pemerintah Turki, Presiden Erdogan. Erdogan itu kalau diminum seger nggak? Oh seger sangat. Itu pencegah Omikron itu ya. Jadi nggak boleh kalau pengen taat sama Erdogan pindah ke Turki. Orang Indonesia nggak boleh dong taatnya sama Presiden Amerika Serikat. Siapa nama Presiden Amerika? Joe Biden. Itu Presiden Amerika yang asli sukunya Lampung. Ajubidin. Mentang-mentang Presiden Amerika Serikat itu Ajubidin, maka orang Lampung nggak mau taat sama pemerintahnya sendiri, maunya taat sama Ajubidin aja lah. Ya sudah pindah ke Amerika, jangan tinggal di Lampung, jangan tinggal di Indonesia. Jadi taat kepada pemerintah adalah hierarki implementasi ketaatan kepada Allah. Ini cara ngejawabnya. Makanya dalam Islam ada nas Nabi bersabda, man ahana sultana ahanahullah. Barang siapa yang menghina pemerintah, maka pasti dia akan dihinakan oleh Allah. Nggak boleh menghina pemerintah itu. Mengkritik boleh, menghina tak boleh. Ini ceramah soalnya, ya nggak apa-apa kan? Nggak boleh menghina pemerintah itu. Coba di Arab Saudi, jajal. Menghina raja atau putra mahkota. Raja Abdullah, Raja Salman atau Muhammad bin Salman, putra mahkota. Itu langsung ditangkap hari ini, paling lama minggu depan, seminggu, sepekan cumanan dieksekusi mati, pancung palanya. Kalau hukum Arab Saudi dipakai di Indonesia, alangkah banyak yang potol palanya. Indonesia ini vulgar, orang menghina presiden, wakil presiden. Itu simbol negara loh. Ya kalau Pak Jokowi belum jadi presiden silahkan. Yang manusia saja nggak boleh kita hina kan. Kita menghina tetangga, bacok orang, jangan macam-macam. Ini apalagi nih presiden.
Boleh mengkritiknya, tapi jangan menghinanya. Wakil presiden boleh mengkritiknya, tapi jangan menghinanya. Allah sudah menegaskan, Nabi sudah menegaskan, barang siapa yang menghina simbol negara, pemerintah, penguasa, maka dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang berikutnya, milih bela negara atau bela NKRI atau bela Islam. Itu bukan pilihan. Jawaban yang benar, membela negara adalah bagian dari perintah dalam ajaran Islam. Itu yang benar. Makanya kita punya tagline dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, hubbul waton minal iman. Cinta tanah air bagian daripada keimanan. Nah, milih Al-Quran atau Pancasila? Anak muda tak ajarin cara ngejawab, biar bisa berdebat. Dari Tanjung Senang ini, kelompok-kelompok yang anti Pancasila itu. Bahkan mohon maaf, ada pondoknya loh. Saya nggak mau nunjukin, takut liar. Ini tugas intelijen mengatasinya. Masuk ke sana saja eksklusif banget. Masuk Tanjung Senang apa Wakandis ya? Kayaknya kalau kelurahannya masuk Wakandis itu. Kecamatannya tetap Tanjung Senang. Kan betul kalau kata Kepala BNPT, Pak Boy Rafli Amar. Jenderal Komjen Pol Boy Rafli Amar. 198 pesantren terafiliasi terorisme. Itu benar. Kalau mau dimasukin, dibuktikan, ya buktikan sendiri, bisa. Nanti dapat datanya itu. Jadi balik lagi saya ajarin cara ngejawabnya. Begini, Pancasila itu bukan agama. Diingat ya dalam memorinya. Kalau nggak ingat gampang. Nanti nonton di YouTube saya. Nama YouTube-nya, channelnya Ustadz Suparman Abdul Karim. Tapi jangan lupa di-subscribe. Terus kalau nonton ada iklannya, jangan dilewatkan iklannya itu. Karena kalau iklannya nggak lewat, alhamdulillah monetisasi bulan kemarin sudah 20 juta. Kalah jadi gaji anggota dewan. Subhanallah. Ada berkahnya juga YouTube ini ya. Jadi saya ulangi lagi, Pancasila itu bukan agama. Dan Pancasila itu tidak untuk menggantikan agama. Serta Pancasila itu sesuai dengan tujuan agama. Nah ini harus dihafal ini. Pancasila bukan agama. Pancasila tidak untuk menggantikan agama. Pancasila itu sesuai dengan tujuan agama. Karena ngapa? Dulu Nabi kan 10 tahun, 13 tahun dakwah di Mekah belum punya negara. Bahkan Mekah itu tidak ada negara. Kecuali kabilah-kabilah, suku-suku saja. Kemudian Nabi hijrah ke Madinah. Begitu sampai di Madinah, Nabi bikin negara. Negara demokrasi pertama kali dalam sejarah hidup umat manusia di muka bumi ini. Itu hebatnya Nabi kita itu. Bikin negara demokrasi pertama. Beliau bikin sistem kenegaraan, yang lain masih pakai kerajaan. Bikin sistem kenegaraan dan dasar negara. Saya ulangi lagi, negara Madinah yang didirikan Nabi bukan negara Islam. Tak ulang lagi, negara Madinah yang didirikan Nabi bukan negara Islam, Daulah Madinah. Madinatul Munawwarah. Dan yang kedua, dasar negaranya bukan Al-Quran. Ini orang Islam harus tahu itu, biar nggak dikamuflase orang. Kelompok-kelompok khilafah, HTI, JI, dan lain sebagainya itu. Jangan mau dikibulin kita. Nabi dasar negaranya bukan Al-Quran. Dasar negara Nabi itu Sahifatul Madinah, piagam Madinah. Atau Al-Madinatu Masyrutiyah, kesepakatan Madinah. Yang ini dijiplak oleh founding father, pendiri-pendiri bangsa kita, yang tadi disebutkan oleh Pak Zulkarnain Ridwan, piagam Jakarta, yang kemudian mengerucut menjadi Pancasila. Keren sangat ya. Jadi pendiri-pendiri bangsa kita tuh keren sangat, nyontoh Nabi. Ketuhanan yang Maha Esa, Qul huwallahu ahad dalam Quran. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Itu dalam Quran. Bil adli wal ihsan, adil dan beradab. Dari Quran itu. Persatuan Indonesia, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Saya kalau membaca sila keempat ini keren sangat. Karena ngapa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Milih Abu Bakar Siddiq jadi khalifah, permusyawaratan perwakilan.
Milih Umar, permusyawaratan perwakilan. Milih Utsman dan Ali, permusyawaratan perwakilan. Indonesia yang jiplaknya, bahkan kita pemilihan langsung. Maka saya katakan, sila keempat di Indonesia menunjukkan Indonesia lebih Islami dari Arab Saudi sekalipun. Arab Saudi sistem keturunan. Bapak raja, nanti ganti anak, ganti cucu, ganti cicit, dan lain sebagainya. Indonesia tidak. Ada sistem permusyawaratan. Subhanallah. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah kalian semua, karena adil itu lebih dekat dengan ketakwaan. Artinya memang perlu kita garis bawahi, generasi muda harus pintar ngejawabnya. Jangan mau dikamuflase pakai bahasa-bahasa agama. Baik, yang berikutnya. Di poin kedua saya ingin sampaikan, hati-hati dengan bahaya hoax. Berita bohong. Karena begini, ini zaman-zaman post-truth. Nah, generasi milenial dan generasi Z harus tahu istilah itu. Zaman era post-truth. Apa itu era post-truth? Kebohongan yang disampaikan berulang-ulang akan diterima sebagai kebenaran. Kebohongan yang disampaikan berulang-ulang akan diterima sebagai kebenaran. Saya ambil contoh sederhana begini. Kita punya kucing. Kemudian orang mengatakan, itu bukan kucing tapi anjing. Kita masih yakin ini kucing. Yang orang kedua ngomong, itu bukan kucing tapi anjing. Yang ketiga lagi ngomong, itu bukan kucing tapi anjing. Mulai kita curiga, iya juga ya. Jangan-jangan ini bukan kucing, memang anjing. 10 orang ngomong, ini kucing, ini anjing, bukan kucing. Hari kita meyakini, ini anjing, bukan kucing. Padahal sebenarnya itu kucing. Inilah zaman post-truth. Saya ambil contoh sederhana. Contoh misalnya, kasus penusukan Syekh Ali Jaber. Apa framing media sosialnya? Yang nusuk Syekh Ali Jaber itu orang suruhan, orang bayaran. Itu PKI. Framingnya laku di media sosial. Semua orang percaya akan itu semua. Ya kalau orang bayaran pakai logika yang sehat. Ngapain pakai pisau dapur? Ngapain di atas panggung? Kalau orang bayaran berapa duitnya? Beli beceng. Gampang. Orang pasti punya kelemahan. Nggak ada pengawalan. Kalau orang bayaran. Tapi karena sudah terlanjur di framing, mohon maaf. Penegak hukum nggak berani ngambil resiko. Nanti penegak hukum disalahkan. Ketika viral penegak hukum dianggap tidak serius menangani kasus ini. Terpaksa gara-gara opini publik penegak hukum tertekan. Padahal tahu nggak aslinya? Orang itu memang orang depresi. Benar-benar orang depresi. Dan Syekh Ali Jaber meyakini itu dia depresi pada akhirnya. Karena buktinya kuat sekali. Maka sebelum wafat meninggal dunia Syekh Ali Jaber tulis surat wasiat. Dibacakan di sidang. Mohon kepada majelis hakim agar tersangka dibebaskan. Kalaupun hendak dihukum, hukumlah yang seringan-ringannya. Tapi sayang, majelis hakim tidak berani membuat keputusan untuk itu. Karena sudah terlanjur opini publik. Nah, hati-hati dengan ini semua. Hoax, itu bahaya sekali. Kemudian yang berikutnya nih. Kayak Densus 88 nangkep terduga teroris. Muncul framing di media sosial. Saya yakin ini anak-anak muda, pengurus-pengurus masjid menerima semua itu. Densus 88 menodai kehormatan muslimah. Masuk kamar santriwati, santriwatinya belum pakai pakaian. Se-Indonesia di grup masjid se-Indonesia orang mencaci maki Densus 88. Sudah nyebar fitnah kemana-mana. Untungnya Densus punya videonya. Meriksanya sopan betul, minta izin ibu, kami menjalankan perintah undang-undang, akan melaksanakan perintah penggeledahan. Sopan betul, nggak ada yang masuk kamar santriwati. Ada bukti video, bukti pemeriksaannya. Tapi sayang, fitnah sudah terlanjur menyebar. Ini hati-hati. Karena mengapa kelompok-kelompok radikal itu menghalalkan fitnah, menghalalkan adu domba. Makanya Nabi ingatkan, Allah Subhanahu wa taala ingatkan, wala tuti' kulla hallafim mahin. Jangan sekali-kali percaya dengan orang yang gampang sekali bersumpah. Kalau orang dikit-dikit ngangkat Quran, ini anggap Quran nih, ngangkat Quran di atas kepala, demi Allah, mudah mubahalah. Ingat, orang yang gampang bersumpah, nyebut demi Allah, itu tandanya dia sedang berdusta. Makanya buat mbak-mbak, adik-adik yang cewek-cewek ini, kalau punya cowok, demi Allah sayang,
Saya nggak selingkuh, ketahuan dia. Oh, ketahuan yang di sono. Setuju banget ya Pak, itu pengalaman tuh kayaknya itu. Allahu Akbar, dia bohong sebetulnya, dia berdusta. Cocok banget kayaknya. Karena begini, ucapan demi Allah tuh hanya boleh diucapkan pas Bu April lagi pelantikan. Itu boleh diucapkan. Tapi kalau seharian apalagi, demi Allah, itu mah teman gua aja, nggak ada hubungan apa-apa, pret gitu. Ketahuan loh ya, Pak Ustadz sudah ngasih tahu. Karena Allah sudah ingatkan, wala tuti' kulla hallafim mahin. Jangan gampang percaya, jangan pernah ikut-ikutan dengan kelompok yang gampang bersumpah, gampang mubahalah, gampang mengatasnamakan agama. Kalau orang mengatasnamakan agama untuk tujuan politik, itu tanda dia sedang memanipulasi agama. Itu tanda dia sedang memanipulasi kita semua. Ini peringatan, karena saya ini gelisah. Adik-adik sekalian, buat para anak-anak muda, saya gelisah betul. Mengapa sih sekarang orang ngejual agama demi kepentingan politik yang sesaat? Itu sama saja mereduksi ajaran agama itu sendiri. Ada lagi tuh kemarin yang viral. Nggak main-main tuduhannya. Saya nggak nyebut nama lah, nggak enak. Orang itu menyebutkan Pak Soekarno itu menangkapi ulama. Nah, tahu beritanya ya? Oknum itu, ini dia mengatakan Pak Soekarno menangkapi ulama. Tuduhan ini serius. Karena ngapa? Pak Soekarno itu simbol negara, sejarah bangsa, proklamator. Coba lihat di buku pahlawan, yang nomor 1 ditaruh siapa? Pak Soekarno. Maka yang harus marah itu bukan cuma PDI Perjuangan. Yang harus marah itu bangsa Indonesia sama dia. Dia minta maaf. Ya dimaafin sih. Ya orang Islam itu harus saling memaafkan. Cuman dia bukan hanya minta maaf kepada Bu Mega. Dia harus minta maaf kepada semua bangsa Indonesia. Karena itu fitnah sebetulnya. Dan dia mengatasnamakan agama. Mau tahu nggak itu siapa? Orang itu belajar agamanya saja ke Profesor Moses Saron di Yerusalem University, Israel. Coba bayangkan, orang itu yang ngomong kayak gitu tuh, makanya dia berani betul di media kan, di mana-mana. Sok paseh orang itu belajar agamanya dengan Yahudi. Yahudi itu pakarannya kalau adu domba. Jadi jangan sampai dia merasa sok Islami, tapi dalam tanda kutip ada pentingan orang lain di belakang dia. Coba pertanyakan dulu, ini orang siapa sebetulnya? Kok setiap ngomong itu isinya adu domba? Bahaya sekali sebetulnya. Dia sudah mengakui kalau dia belajar agamanya ke Profesor Moses Saron di Yerusalem University. Yerusalem itu di mana? Palestina apa Israel? Israel. Indonesia ini negara hebat, satu-satunya negara di antara sekian sedikit negara yang sampai detik ini tidak pernah mengakui negara Israel. Tidak pernah mengakuinya. Ini buat generasi muda tuh jangan maulah sama media sosial tuh di-framing kan begitu ya. Kita dibohongi, jangan mau kayak gitu. Apalagi mohon maaf ini, karena ada Bu April, beliau adalah kader PDI Perjuangan. Orang nuduh PDI ini sarang PKI. Loh, siapa bilang? Beliau Islami, beliau solehah. Kalau enggak karena Covid, sudah dari kemarin berangkat haji Bu ya? Subhanallah. Jadi ada apa dengan bangsa kita ini? PKI itu sudah jelas, sudah ada atap MPR-nya. Buat anak-anak muda saya ingin kasih tahu. PKI, Partai Komunis Indonesia. Bukan cuma partainya yang dilarang. Komunisme, Marxisme, Leninisme dilarang. Silakan laporkan. Kalau ada yang mengajarkan komunisme, Marxisme, Leninisme, tangkap, laporkan ke Babin Kamtipmas, Babinsa, laporkan ke polisi, penegak hukum, ketua RT, laporkan, bisa kita tangkap. Sudah ada aturannya, regulasinya jelas banget itu. Siapapun yang mengajarkan komunisme. Oh, kemarin Ustadz ada yang pakai kaos Palu Arit. Pengen tahu nggak? Saya buka kartunya. Itu yang bikin kaos Palu Arit. Dia yang bikin kaos, dia yang nyablon kaosnya, mereka yang make kaosnya, mereka yang mergokinnya, mereka sendiri yang motonya, mereka sendiri yang memviralkannya, mereka sendiri yang meramaikannya. Orang satu lingkaran. Nggak usah saya sebut, kan ini data intelijen. Kata saya tangkap aja. Nggak enak Ustadz. Ada nama-namanya siapa? Siapa sih yang berani pakai bendera Palu Arit? Di Indonesia ini sudah dilarang sebetulnya. Jadi jangan khawatir, tapi tetap waspada. Kalau ada PKI, tetap harus waspada kita semua. Baik, yang berikutnya saya ingin tegaskan, saya masuk ke terorisme dulu sekarang.
terkait dengan terorisme yang mengatasnamakan agama. Saya ingin sebutkan di sini, memerangi teroris ini adalah perintah Allah dan Rasulnya. Nah, buat anak-anak muda, saya sampaikan, memerangi teroris adalah perintah Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi SAW telah bersabda, yakhruju qaumun min ummati, akan keluar sekelompok orang di tengah-tengah umatku, yaqra'unal Qur'an, mereka semua fasih-fasih membaca Al-Qur'an. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai', di mana bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Wala salatukum ila salatihim bisyai', salat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Wala siyamukum ila siyamihim bisyai', puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Itu teroris. Ini sabda Nabi. Yahkiru ahadukum amalahum min amalihim, di mana kalian pasti minder kalau membandingkan amalnya dengan amal mereka semua. Pasti minder. Tapi kata Nabi, fa idza kharaju faqtuluhum, apabila kelompok teror itu sudah keluar, wajib kalian memerangi mereka. Tsumma idza kharaju faqtuluhum, sungguh apabila mereka sudah keluar, perangi mereka. Tsumma idza kharaju faqtuluhum, sungguh apabila mereka sudah keluar, perangi mereka. 3 kali. Fatuba liman qatalahum, beruntunglah yang berani memerangi mereka. Fatuba liman qatalahum, beruntunglah yang berani memerangi mereka. Disebutkan sampai 20 kali. Dalam matan yang lain begini, fa aina malaqitumuhum faqtuluhum, dimanapun kalian jumpai mereka maka wajib kalian memerangi mereka. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahu yaumal qiyamah, karena sesungguhnya memerangi teroris itu pahalanya sangat besar bagi yang memeranginya pada hari kiamat nantinya. Memerangi teroris pahalanya gede banget. Baik, hadis yang berikutnya, Nabi bersabda, kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar, anjing-anjing neraka. Serem. Nabi nggak pernah berkhutbah bersabda sekasar ini. Nyebut anjing loh. Nerjemahinnya aja nggak enak. Kalau orang Jawa dialusin lah. Kiri-kiri neraka. Lebih halusnya lagi apa? Segawon neraka. Nabi sebutkan anjing-anjing neraka. Siapa mereka? Orang yang bertopengkan agama tapi ingin merusak negara. Orang yang bertopengkan agama tapi membunuh orang lain. Orang yang bertopengkan agama menghalalkan darah orang lain. Kila bunar, kila bunar. Lalu Nabi bersabda, syarru qatla tahta adimis sama. Seburuk-buruknya kematian di bawah langit ini adalah mati sebagai teroris. Jadi teroris itu bukan mati syahid, mati sangit. Seburuk-buruknya kematian adalah mati sebagai teroris. Wa khairu qatla man qataluhu, dan sebaik-baiknya kematian adalah mati gugur perang melawan teroris. Jadi yang mati syahid bukan terorisnya, tapi yang mati syahid Densus 88 yang memerangi teroris. Maka di akhir nanti Allah tanya, kamu kerja di mana? Polisi ya Allah. Babin Kamtipmas? Bukan ya Allah. Polisi ya Allah. Dinas ini mana? Densus ya Allah. Kerjaan kamu apa? Perang melawan teroris. Sono masuk surga. Allahumma amin. Terus ditanya yang sebelah, kamu siapa? Imam Samudra ya Allah. Kerjamu apa? Teroris. Mampir dulu dalam neraka kata Allah. Renungi dosa-dosamu di sana. Baik, terakhir ini saya ingin sampaikan buat anak-anak muda. Kalau ingin selamat, saya ingin tambahkan 2 hadis singkat saja saya sebutkan. Idza ra'aitum ikhtilafan fa'alaikum bisawadil a'zam. Kalau kalian semua sudah melihat banyak sekali perselisihan di tengah-tengah umatku, kata Nabi, maka kelompok yang paling selamat itu pilih kelompok yang paling mayoritas, as-sawadul a'zam. Kalau dalam konteks internasional, Islam mayoritas itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ke dalam konteks Indonesia, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah NU Muhammadiyah. Buat adik-adik, buat bapak ibu juga, kalau bingung mau masuk kelompok yang mana, firqah yang mana, kan banyak betul aliran kan? Saya kasih tahu, perintah Nabi, kalau nggak mau tersesat, kalau tidak mau menyimpang,
pilihlah NU atau Muhammadiyah atau yang setia NKRI, karena jelas selama NU dan Muhammadiyah masih kuat di negara kita ini, NKRI akan terjaga. Tapi kalau NU sudah bubar-bubaran, Muhammadiyah bubar-bubaran, alamat tenggelam juga NKRI ini. Tapi bingung Ustadz, saya nggak mau NU, nggak mau Muhammadiyah, nggak mau LDII misalnya, nggak mau MUI. Ada pilihan kedua. Ini pilihan yang paling tinggi derajatnya. Kalau kita semua ingin selamat, cuman ada satu kelompok yang paling selamat, kata Nabi. Firqatun najiyah, kelompok yang paling selamat. Apa itu? Wahiyal jamaah. Yakni kelompok yang paling selamat di akhir zaman, kata Nabi, adalah al-jamaah. Apa itu al-jamaah? Al-jama'atu hiyal ijtima'. Al-jamaah itu adalah tempat berkumpulnya segenap pemimpin umat dalam rangka bersepakat terhadap urusan mereka. Dan satu-satunya institusi yang paling sah sebagai tempat berkumpulnya segenap pemimpin umat dalam rangka bersepakat terhadap urusan mereka hanya negara. Andai kata kita bingung betul, nggak mau NU, nggak mau Muhammadiyah, nggak mau LDI, nggak mau Jaulat dan sebagainya, pilihlah satu, negara. Dalam konteks kita, negara Kesatuan Republik Indonesia. Barang siapa yang membela negaranya, maka sama saja dia telah membela agamanya. Baik, demikian dari saya. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.